Kenalkan, nama saya Lydia Rumopa, NIM 19742011074, kelas A2 Hukum semester 6. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sedikit makalah yang saya buat dengan judul analisis kasus dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Korea. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kegiatan ekspor akan meningkatkan devisa negara. Untuk melakukan kegiatan ekspor suatu barang ke negara tertentu, diperlukan prosedur ekspor yang harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di setiap negara. Jika ekspor yang dilakukan tidak mengikuti prosedur dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang mengatur kegiatan ekspor, maka si pengekspor akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Produk yang akan dipasarkan haruslah memiliki standar mutu yang baik sehingga dapat memuaskan konsumen, serta pengiriman barang yang tepat waktu yang dapat berdampak terhadap pemesan secara reguler. Di samping itu, ekspor haruslah mengerti selera konsumen. Dalam kasus ini, dengan melibatkan beberapa subjek hukum internasional, secara jelas menggambarkan bahwa kasus ini berada dalam cakupan internasional, yakni 2 negara di Asia dan merupakan anggota Badan Internasional WTO, mengingat keduanya merupakan negara yang berdaulat, dan kasus dumping yang terjadi menjadi unsur ekonomi yang terbungkus dalam hubungan dagang internasional kedua negara dengan melibatkan unsur aktor-aktor non-negara yang berasal dari dalam negeri masing-masing negara, yaitu perusahaan-perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah untuk memproduksi produk ekspor. Dumping merupakan suatu tindak menjual produk-produk impor dengan harga yang lebih dari harga. Ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan WTO. Yang menjadi aspek legal di sini adalah hanya pelanggaran terhadap artikel kesepakatan WTO, khususnya dalam kesepakatan perdagangan penentuan tarif seperti yang tercakup dalam GATT, dan dengan adanya ketertiban WTO yang merupakan suatu badan peradilan bagi permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan ini. Ini menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang berada di cakupan internasional, bersifat legal, dan juga bergerak di bidang ekonomi. Sifat legal atau hukumnya terlihat juga dengan adanya tindak retaliasi oleh pemerintah Indonesia karena Korea dinilai telah bertindak curang dengan tidak melaksanakan keputusan panel sementara DSB sebelumnya atas kasus dumping kertas tersebut yang memenangkan Indonesia, di mana retaliasi diizinkan dalam WTO. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan mengatakan dalam putusan panel DSB pada November 2005 menyatakan Korsel harus melakukan rekalkulasi atau menghitung ulang margin dumping untuk produk kertas asal Indonesia. Untuk itu, Korsel diberikan waktu untuk melaksanakan paling lama setelah keluarnya putusan, dan berakhir pada Juli 2006. Panel DSB menilai Korsel telah melakukan kesalahan dan upaya membuktikan adanya praktik dumping kertas di Indonesia. Perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang anti-dumping dalam bentuk undang-undang tersendiri karena keberadaan perangkap hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping masih lemah, baik sebagai instrumen guna melindungi produk dalam negeri dan praktik dumping, maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.